Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus-bagus dari dua penanya. Yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana sejarah ini yang sudah ada, yang tadi sedikit kita sampaikan, begitu luar biasa kontribusi para ulama Aceh pada masa yang lalu, pada era Syekh Abdul Rauf Singkil, pada era Tengku Cik Ditiro, atau para era Abu Udayah, atau para ulama yang membangun lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana jawabannya? Jadi ada salah satu jawaban dari Profesor Dr. Raghib Sirjani. Beliau tulis sebuah kitab namanya Madza Qaddamal Muslimuna lil Alam. Bagaimana kontribusi Islam atau kaum muslimin bagi alam ini, masih bagi dunia ini semuanya. Jadi beliau menulis sekitar 800 halaman dalam terjemahan, dalam versi asli mungkin 1000 sekian halaman dengan foto-foto sejarah Islam di Cordova dan di berbagai tempat. Jadi referensinya banyak. Bahkan buku ini buku karya terbaik dari Mesir, dicetak sekitar 2006, mendapatkan Jaizah Mubarak, penghargaan dari Presiden Husni Mubarak. Jadi karya ini bagus. Yang ingin kita beliau menjawabnya di bagian paragraf-paragraf terakhir. Di bagian terakhir di jilid 2, ada 2 jilid. Jilid pertama, jilid 2. Jawaban tadi yang ditanyakan itu menjelang halaman terakhir. Ya beliau sampaikan di paragraf yang paling bawah. Ini bukan Sa'di dia, Sa'di beda. Beliau tahu semua kalau tanya di mana Qur'annya, ada di atas itu. Di atas serak sebelah kanan. Jadi beliau sebutkan begini. Seandainya generasi muda ini mengetahui, jangan 10 lembar, jangan 100 lembar, safhah, 1 lembar saja mereka mau membaca min tarikhihimul amajid, yaitu sejarah-sejarah para ulama atau sejarah Aceh tempo dulu, la tabaddal hal. Kalau kita sebutkan, kalau membaca sejarah Islam pada masa yang lalu yang begitu luas, sungguh akan berubah keadaan kita. Bagaimana berubah? Bayangkan itu, Islam pernah menguasai 2/3 belahan dunia. Pada dinasti Abbasiyah, sebelum masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, yang kemudian ada dinasti-dinasti yang lain sampai Bani Saljuk, Ottoman, Turki Ottoman. Itu akan berubah semangat spirit kita. Kalau kita membaca bagaimana seorang Abdul Rauf Singkil, bagaimana seorang Muhammad Saman ataupun Cik Ditiro misalnya, dan para ulama yang lain, 1 orang saja boleh, 1 lembar saja kita baca, akan berubah keadaan kita. Jadi kenapa ini terjadi? Misalnya kita semacam ogah dengan sejarah, karena kita tidak kenal. Tak kenal maka tak paham, atau tak kenal kita. Tak kenal bukan tak sayang, tak kenal tidak tahu kita bagaimana. Makanya kapan kita bisa memahami sejarah para ulama ini? Tentu dengan kita membaca kembali, jangan biarkan berdebu. Kita baca kembali, kita telaah saja. Bahkan Al-Quran sendiri itu hampir 2/3-nya Al-Quran bagian paling besar sejarah. Cerita umat Nabi Musa, cerita umat Nabi Nuh, cerita umat Nabi Yunus, cerita semua. Cerita semua di dalam Al-Quran, banyak cerita. Apakah cerita hanya dongeng-dongeng saja? Tidak ada yang menyebut Al-Quran dongeng. Tetapi ada pelajaran di sana. Maka ketika kita membaca konteks sejarah Aceh, bagaimana Aceh pada masa Iskandar Muda begitu hebatnya, seluruh ulama-ulama di internasional datang, bahkan Nuruddin Ar-Raniri salah satu ulama yang tertarik masuk ke Aceh. Kenapa? Karena Aceh memiliki tempat yang begitu istimewa. Bayangkan orang dari India ngapain ke Aceh ini? Di India saja beliau, di daerah sana saja ada pelabuhan yang besar ketika itu. Orang dari Yaman ke India dulu pada masa yang lalu. Tapi datang ke Aceh, kenapa? Aceh memiliki hadarah, peradaban yang begitu tinggi. Aceh memiliki thaqafah, budaya yang begitu hebat. Orang-orang Aceh berbudaya. Bayangkan, mohon maaf, orang-orang lain masih memakai baju-baju setengah. Di Aceh orangnya sudah pakai pakaian-pakaian lengkap. Sudah sangat berbudaya masyarakatnya. Ulama di Masjid Baitur Rahman, katanya dulu di sana ada universitas Islam. Entah ada ulama dari Persia, entah ada ulama dari Turki. Datang ke Aceh. Artinya Aceh menjadi salah satu sentral. Kenapa? Ini budaya. Makanya apapun bentuknya, ketika generasi muda tidak memahami lagi budaya, maka disitulah awal daripada kemerosotan kita. Bagaimana sejengkal tanah di Aceh ini diperjuangkan oleh para ulama, oleh para pejuang,
dan seterusnya. Kalau kita membaca sejarah itu, tentu kita akan menghargai hasil karya mereka. Paling tidak kita akan merawat kuburan-kuburan ulama-ulama kita, kuburan-kuburan raja-raja Aceh itu, yang ada sebagian di Jawa, ada sebagian di tempat-tempat, karena di dalam gunung mereka harus lari menyelamatkan diri mereka untuk tidak memberikan satu jengkal tanah kepada Belanda. Artinya mereka punya komitmen demikian. Maka sebagai generasi sekarang, kita harus kembali mencari itu, rekam jejak sejarah. Maka kalau ingin dihancurkan, hancurkan sejarah. Kenapa Aceh sebelum Snok Horgernya, Profesor Snok itu datang ke Aceh, Aceh tidak pernah hancur. Tapi ketika Snok datang, dia pelajari, dia pernah di Arab sana sekitar 1 tahun, 6 bulan sekian, beliau pelajari bagaimana tabiat orang Aceh. Orang Acehnya mereng be ru babih je, kata orang Aceh. Dibilang kafir marah, kalau salat tidak salat enggak apa-apa, tapi dibilang kafir marah. Ini tabiat orang Aceh. Kalau orang misalnya bilang maulid bid'ah, mungkin marah juga orang. Walaupun gitu. Itulah prinsip orang Aceh. Artinya ada hal-hal yang prinsip. Itu orang Aceh dulu, enggak tahu orang Aceh sekarang. Kalau yang ikut Halloween bukan orang Aceh itu. Jadi orang Aceh dulu berbeda. Berbeda dia. Dari sisi ditanamkan karakter mulai dari dia diayun sama orang tuanya, dodaidi itu sudah diantarkan di alam bawah sadarnya untuk menjadi seorang mujahid dan seterusnya. Jadi kata beliau, kata Profesor Raghib Sirjani, karena saya sebut aja beliau pandangan, kalau kita ingin kembali kepada kejayaan tersebut, harus ada waktu yang cukup untuk kita menyelami sejarah para ulama Aceh tempo itu, atau menyelami sejarah Aceh, atau menyelami sejarah Islam. Ini yang pertama. Jadi ruju' ila hadarah, ila thaqafah. Kembali kepada huwiyah, identitas kita. Identitas kita seorang Islam. Kita seumpama ikan, kalau tidak di air ya mati kita. Maka kembali kepada air, kembali kepada identitas tersebut. Maka kata salah seorang penyair, saya tutup jawaban yang pertama, yaitu qadiyat. Ada yang mereka ini dari qadiyat, ada yang mereka ini dari ucapan yang lain. Apa kata beliau? Kata beliau, wa mimma zadani, di bagian akhir dari buku itu, wa mimma zadani izzan wa syarafa wa kittu bi akhmusi ata'uthuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadali nabiyya. Dan di antara hal yang menjadikan saya bangga dan senang, hampir-hampir kebanggaan itu seolah-olah saya berada di bintang kejora sana, masuknya saya dalam golongan panggilan hambamu ya ibadi, wahai hambaku, dan engkau jadikan Ahmada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul bagi kita. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta Ahmada li nabi. Dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak selawat kepada Rasulullah, baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada inspirasi yang baik di sana, tentunya pasti banyak. Itu yang pertama. Jadi kembali mengenalkan anak-anak dengan sejarah.